BPJS Kesehatan ini kan selalu mengusahakan yang terbaik untuk peserta JKN. Iya, pastinya. Nah, termasuk juga screening kesehatan. Halo Sobat JKN Surabaya, saat ini saya sedang bersama Mbak Norita Rahman selaku staf bagian promotif preventif, bagian penjaminan manfaat dan utilisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya. Halo, salam sehat Mbak Noe. Oke, salam sehat juga. Apa kabar Mbak Noe? Alhamdulillah, hari ini baik-baik aja. Alhamdulillah, luar biasa. Mbak Noe berbicara mengenai promotif preventif ya. BPJS Kesehatan ini kan selalu mengusahakan yang terbaik untuk peserta JKN. Iya, pastinya. Nah, termasuk juga screening kesehatan. Betul. Nah, BPJS Kesehatan ini juga menyediakan layanan screening kesehatan bagi peserta JKN yang ingin mengetahui risiko dari kondisi kesehatannya gitu ya Mbak Noe. Nah, tujuan dari screening riwayat kesehatan ini apa Mbak Noe? Oke, kita bicara soal screening riwayat kesehatan ya di BPJS Kesehatan ya. Jadi tujuannya gini, kalau screening riwayat kesehatan itu adalah suatu pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk melihat resiko dari kondisi peserta JKN saat ini. Seperti itu. Peserta JKN bisa mengetahui riwayat kesehatannya terlebih dahulu dan screening riwayat kesehatan ini nantinya akan menjadi track record pasien gitu. Betul. Jadi memang screening riwayat kesehatan ini dikhususkan ya untuk peserta JKN, bisa diakses di beberapa fitur ya nantinya itu dilakukan oleh peserta JKN 1 tahun sekali sebelum mereka mengakses pelayanan kesehatan pada tahun berjalan saat itu. Jadi gini Mbak, screening riwayat kesehatan itu tentunya bermanfaat ya untuk peserta JKN. Jadi untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dari peserta JKN mengenai pentingnya hidup sehat seperti itu. Ibaratnya adalah menjaga lebih awal gitu. Iya, jadi kita semangatnya adalah promotif preventif ya. Jadi kalau promotif kan mempromosikan kesehatan itu sendiri, seperti apa pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan seperti apa, dan preventif tentunya pencegahan. Jadi sebelum kita sakit, kita harus mencegah bagaimana sih upaya-upaya pencegahan itu agar tidak terjadi kesakitan itu tersendiri. Jadi biar peserta itu lebih paham ya, sadar ya terkait kewaspadaannya dia, kesadaran dia terhadap resiko penyakit yang bisa dia alami dari status kesehatannya saat itu. Bagaimana prosedur screening riwayat kesehatan Mbak Noe? Jadi gini, screening riwayat kesehatan sangat mudah ya, dapat diakses dimanapun, kapanpun. Betul. Gitu ya. Jadi semuanya pasti saat ini kaum milenial punya ini ya, HP masing-masing gadget masing-masing. Nah pasti semuanya bakal tahu ada beberapa fitur sih di sini yang bisa untuk mengakses SRK atau screening riwayat kesehatan. Jadi ada yang namanya mobile JKN. Pasti Mbak Melin sudah tahu ya mobile JKN itu apa, dapat diinstal di Play Store atau App Store. Nanti setelah saya punya gadgets nih, ada mobile JKN, nanti bisa di beberapa menu yang masuk di situ. Mobile JKN itu nanti bisa di menu lainnya. Jadi buka dulu ya teman-teman, bisa buka mobile JKN-nya. Tentunya dipastikan bahwa sudah download ya. Kalau nggak download pasti enggak ya. Dan harus aktivasi dulu. Kemudian bisa masuk ke menu lainnya setelah buka mobile JKN-nya. Kemudian di situ ada menu screening riwayat kesehatan. Seperti itu bisa diakses dimanapun kapanpun 1 kali 1 tahun seperti itu. Berarti tinggal buka mobile JKN aja ya Mbak Noe? Iya betul. Selain mobile JKN apakah bisa Mbak Noe? Ada fitur lain. Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya website BPJS Kesehatan ya, di situ juga BPJS stripkesehatan.go.id. Nah di sana
bisa masuk di menu link screening riwayat kesehatan, juga ada di sana. Jadi ada dua ya tadi ya yang sudah kita bahas ya. Yang pertama lewat mobile JKN, yang kedua bisa melalui ini ya web screening istilahnya Mbak Melin. Oke, terus yang ketiga bisa juga lewat Pandawa. Oh, Pandawa juga bisa, Mbak? Pandawa juga bisa. Wow, keren seperti sekali. Itu. Iya, jadi bisa chat Pandawa, nanti ketika dia screening riwayat kesehatan nanti akan muncul ya. Jadi kayak kita mengisi semacam kuesioner seperti itu ya. Kemudian ada juga kalau Bapak Ibu mengakses di Vaskes tingkat pertamanya Bapak Ibu semua, pasti di sana kita memiliki yang namanya pojok screening. Ada pojok screening. Nah, di pojok screening itu tentunya teman-teman dari Vaskes 1 sudah memiliki poster. Jadi posternya itu ada scan barcode Mbak Meli. Oh, iya. Canggih sekali sekarang Mbak Noe. Benar, luar biasa. Itu. Jadi bisa scan barcode, nanti di sana bisa langsung muncul pertanyaannya dari SRK atau screening riwayat kesehatan itu sendiri. Bisa langsung diisi. Tentunya yang teman-teman milenial dan Gen Z sekarang sudah ini ya. Betul sudah sekali. sangat familiar dengan scan-scan barcode seperti itu. Gitu sih Mbak Melin. Nah, siapa saja yang berhak mengikuti screening riwayat kesehatan ini, Mbak Noe? Nah, siapa saja? Nah, jadi seluruh peserta JKN tentunya. Yang pasti harus peserta JKN nih, dan ada batas usianya sih sebenarnya minimal 15 tahun ke atas. Kurang dari 15 tahun belum sih. Belum bisa. Karena yang biasanya beresiko terhadap penyakit tertentu ya, itu lebih ke 15 tahun. 15 tahun ke atas ya. Ya. Adakah syarat dan ketentuan untuk melakukan screening riwayat kesehatan? Syaratnya yaitu tadi, yang syaratnya adalah sebagai peserta JKN tentu saja ya, dan usia itu tadi. Jadi mulai dari 15 tahun ke atas. Itu aja sih syaratnya, Mbak. Untuk syarat administrasi saya rasa tidak ada ya, Mbak Noe? Nggak ada sama sekali. Oke. Screening riwayat kesehatan ini kan dilakukan beberapa kali periode, Mbak Noe, dalam setahun. Nah, untuk SRK ini dilakukan hanya 1 kali setahun saja. 1 kali setahun? 1 kali setahun aja cukup. Seperti itu. Oke, berarti tidak periode per bulan gitu enggak ya? Enggak, cuma 1 kali setahun saja untuk SRK. Berarti misalkan saya belum setahun tidak bisa mengakses SRK? Hitungannya bukan setahun pas 1 tahun seperti itu, tapi tahun berjalan. Misalkan ini adalah tahun 2024. Betul. Kalau kamu sudah melaksanakan SRK, sudah mengisi SRK, tentunya tidak perlu untuk mengisi SRK lagi di tahun ini. Dan nanti tahun depan di tahun 2025, misalkan saya mau ngisi SRK lagi pas di tanggal 1 Januari, bisa nggak Mbak Noe? Bisa. Gitu. Jadi hitungannya adalah 1 kali setahun berjalan. Jadi tidak pas harus 1 Januari, misalkan 1 Januari 2024 mengisi, harus mengisi di 1 Januari besok, enggak seperti itu. Tahun berjalan. Oke, tidak harus seperti itu ya, Mbak Noe? Iya. Penyakit apa saja yang bisa dideteksi melalui screening riwayat kesehatan ini, Mbak Noe? Oke, jadi untuk penyakitnya ya, kita bisa mendeteksi diabetes mellitus yang pertama, yang kedua adalah hipertensi, kemudian yang ketiga adalah jantung koroner, terus resiko dari gagal ginjal kronik ya, dan terakhir tentu saja ini kanker serviks sama payudara seperti itu. Penyakit yang berat-berat ya Mbak Noe, yang bisa kronis ya, iya betul. Kronis seperti itu. Rata-rata untuk penyakit kronis SRK ini, oke. Serta JKN ketika sudah mengisi screening riwayat kesehatan ini kan pasti digolongkan menjadi screening preventif primer, sekunder, bahkan tersier ya Mbak Noe. Nah, untuk tindak lanjut hasil screening preventif primer ini bagaimana Mbak Noe? Ya, jadi gini, setelah peserta JKN ini mengisi yang namanya screening riwayat kesehatan, nanti akan muncul hasil. Betul. Jadi hasil dari SRK tersebut seperti apa? Apakah dia beresiko rendah, gitu ya, beresiko sedang, atau beresiko tinggi. Nah, untuk peserta-peserta yang hasil SRK-nya berada di kategori sedang sampai dengan tinggi, ini perlu dilakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya ini dengan dilakukan screening riwayat kesehatan tertentu atau screening sekunder, istilahnya seperti itu. Nah, itu nanti ada beberapa tingkatan dari screening sekunder tersebut ya. Ada beberapa, contohnya adalah
screening diabetes mellitus, screening sekunder diabetes mellitus. Nah, itu untuk melihat resiko dari penyakit diabetes dari peserta itu tadi. Nah, itu dilakukan apa? Mungkin tak jabarin satu-satu, nggak apa-apa Mbak Melin ya. Jadi screening DM itu nanti untuk mengecek apa yang dilakukan adalah pemeriksaan GDP dan GDPP Mbak Melin. Jadi GDP itu adalah gula darah puasa, yang kedua adalah gula darah postprandial, jadi 2 jam setelah puasa. Nah, itu untuk tadi yang yang peserta beresiko diabetes mellitus. Kemudian yang kedua adalah screening kesehatan tertentu resiko hipertensi, untuk melihat resiko hipertensi. Nah, di situ akan dilakukan pemeriksaan dari tekanan darah dari peserta. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada screening kesehatan jantung koroner sama gagal ginjal. Itu sama sih sebenarnya dengan screening sekunder yang hipertensi tadi, dicek aja itu untuk tekanan darahnya dari peserta. Kemudian ada juga screening sekunder untuk melihat resiko dari kanker serviks. Nah, itu nanti dilakukan pemeriksaan apa? Dilakukan pemeriksaan pap smear atau IVA. Seperti itu, IVA test. Kemudian yang terakhir ini ada screening sekunder resiko kanker payudara. Nah, itu nanti akan dilakukan yang namanya sadanis. Jadi sadanis itu adalah pemeriksaan payudara secara klinis. Seperti itu Mbak Melin. Baik. Tadi kan kita sudah membahas mengenai keuntungan screening riwayat kesehatan bagi peserta JKN ya Mbak Noe. Nah, untuk keuntungan bagi fasilitas kesehatan apa Mbak Noe? Jadi untuk vaskes ya, jadi untuk vaskesnya itu bisa melihat faktor resiko. Jadi dia bisa tahu sih seberapa banyak pesertanya JKN-nya itu yang beresiko terhadap penyakit kronis gitu ya. Setelah dia tahu beberapa pasiennya ini berapa yang beresiko terhadap penyakit kronis, maka dia akan melakukan screening sekunder. Setelah screening sekunder didapatkanlah hasil, oh ya benar ini pasiennya setelah di screening diabetes mellitus beneran dia adalah pasien prolanis gitu ya. Jadi pasien yang terdiagnosa DM seperti itu. Nah, nanti vaskes tingkat 1 akan menggolongkan pasien-pasien ini sebagai pasien prolanis seperti itu. Nah, setelah menjadi pasien prolanis, mereka akan ditreatment sama vaskes 1-nya dengan beberapa kegiatan, diikutin kegiatan kelompok seperti itu. Nah, manfaatnya buat vaskes tingkat 1 ini, peserta-peserta prolanis yang ditreatment tadi, dikelola prolanisnya, itu harapannya stabil. Setelah peserta ini stabil, nah maka vaskes tingkat 1 mendapatkan manfaat di KBK-nya. Jadi pembayaran kita ya ke vaskes tingkat 1 itu kan berupa kapitasi. Nah, kapitasi itu sekarang metodenya menggunakan KBK ya. Jadi kapitasi berbasis komitmen. Nah, salah satu indikatornya itu adalah prolanis stabil. Seperti itu. Jadi keuntungannya dia mendapatkan lebih banyak ya penggantian kapitasi ketika peserta prolanisnya dia banyak yang stabil. Keuntungannya seperti itu Mbak Melin. Saya punya sebuah kasus Mbak Noe. Jika diketahui ada riwayat penyakit khusus, misalkan penyakit jantung nih, lalu apa tindakan preventif dari BPJS Kesehatan? Gitu. Jadi sama. Jadi ketika peserta setelah mengisi SRK ya, didapatkanlah dia resiko, oh Anda beresiko penyakit jantung gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh peserta? Yang harus dilakukan peserta adalah mendatangi dari vaskes tingkat 1-nya, kemudian ditunjukkan kepada DPJP-nya di sana ya, jadi dokter vaskes tingkat pertamanya. Kemudian biasanya treatment yang akan dilakukan oleh vaskes tingkat 1 melakukan screening sekunder gitu terhadap penyakit jantungnya, resiko penyakit jantung koroner tadi, dengan melakukan apa? Melakukan pemeriksaan tekanan darah
Jadi nanti dicek ya tekanan darahnya, kemudian sistol diastolnya seperti apa. Kalau misalkan vaskes tingkat 1-nya nanti bisa menangani, tentunya akan ditreatment di situ ya sebagai peserta prolanis. Tapi kalau misalkan dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, biasanya akan dirujuk ke vaskes lanjutan. Seperti itu Mbak Melin. Apabila peserta JKN ingin mendeteksi riwayat kesehatan tertentu nih Mbak Noe, bisa dilakukan di mana saja? Oke, yang bisa dilakukan di mana saja? Tentunya ada 2 cara, Mbak ya. Jadi apakah FKTP-nya atau vaskes tingkat pertamanya ini tergolong mampu apa tidak? Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan FKTP-nya itu mampu, maka peserta itu cukup di FKTP-nya tersebut. Seperti itu. Contoh misalkan pesertanya ini perlu untuk pemeriksaan screening DM. Vaskes tingkat 1-nya memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan GDP dan GDPP. Tentunya cukup ya di FKTP itu untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Tapi kalau misalkan FKTP-nya tidak mampu gitu ya, maka FKTP ini akan membuatkan rujukan, Mbak. Jadi rujukan ke FKRTL? Bukan, jadi rujukan ke lab. Oh, ke lab. Bisa di lab di jaringnya dia gitu ya, atau lab yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi memberikan surat pengantar kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tertentu di lab tersebut. Pelayanan kesehatan apa saja yang termasuk dalam screening riwayat kesehatan, Mbak Noe? Jadi ini screening riwayat kesehatan tidak hanya primer ya, tapi sekunder juga ya, karena ini kan itu screening ya. Kalau pemeriksaan screening riwayat kesehatan yang primer tadi kan cukup mengisi kuesioner tadi ya untuk melihat faktor risikonya. Untuk pelayanan kesehatannya mungkin ke arah ke screening sekundernya ya. Tadi sebenarnya sudah sempat saya sampaikan kalau misalkan pemeriksaan screening sekunder DM, tentunya untuk pemeriksaannya namanya GDP sama GDPP, Mbak. Jadi dicek gitu gula darahnya seperti itu. Kemudian untuk yang screening hipertensi, tentunya pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan tekanan darah. Kemudian untuk yang pemeriksaan screening kanker serviks, tentunya mendapatkan pemeriksaan yang namanya pap smear, mungkin sering dengar ya, pap smear atau IVA test seperti itu. Kemudian yang terakhir screening kesehatan tertentu berupa untuk melihat resiko kanker payudara, itu pemeriksaannya namanya sadanis. Jadi pemeriksaan payudara secara klinis seperti itu, Mbak Melin. Apa yang harus dilakukan peserta JKN setelah menjalani screening riwayat kesehatan? Misalkan dalam kasus peserta JKN ini setelah melakukan screening riwayat kesehatan ternyata terdeteksi penyakit gitu, Mbak Noe. Ya, itu tadi hasil dari SRK itu kan ada 3 ya penggolongannya tadi. Jadi apakah dia resikonya rendah, kemudian atau resiko sedang atau resiko tinggi. Nah, itu tadi gimana untuk yang peserta-peserta dengan resiko rendah tentunya apa yang dilakukan peserta? Yang jelas kan dia perlu menjaga pola hidup sehat gitu ya, makan makanan bergizi, gizi seimbang, kemudian melakukan aktivitas fisik ya, jangan lupa olahraga. Untuk jangan lupa olahraga guys, jangan lupa olahraga. Kemudian apabila diperlukan ya, tetap konsultasi ya dengan FKTP gitu ya, vaskes tingkat pertama terdaftarnya teman-teman di mana gitu ya. Untuk apabila diperlukan sih itu sebenarnya, karena resikonya di sini resikonya rendah gitu kan ya. Tapi kalau untuk yang golongan dari hasil SRK-nya itu sedang, Mbak Melin, sedang sampai dengan tinggi, itu harus gimana? Tentunya ini wajib nih, harus dia konsultasi. Jadi mendatangi dari vaskes tingkat 1 terdaftarnya dia di mana. Seperti itu. Nanti konsullah dengan dokter FKTP tersebut gitu ya. Konsultasinya kan sekarang ada telekonsultasi ya, jadi harus datang gitu kan. Semuanya sudah digital lah. Kalau misalkan mau datang langsung juga nggak apa-apa gitu kan. Biasanya nanti akan dilakukan tingkat lanjut berupa screening sekunder itu tadi. Cuman ya untuk memudahkan lebih baik memanfaatkan digitalisasi aja, Mbak Noe ya. Lewat mobil JKN, Mbak Noe? Bisa. Jadi konsultasi online ya via mobil JKN itu juga bisa seperti itu.
Apabila nih Mbak Noe screening riwayat kesehatan dilakukan di FKTP, adakah tambahan biaya untuk peserta JKN Mbak Noe? Enggak dong. Gratis Enggak ya? dong, kita for free dong. Nah, Oke. ya, semuanya dijamin oleh BPJS Kesehatan, baik itu screening riwayat primer tadi SRK ataupun yang sekunder, semuanya for free Mbak, dijamin oleh BPJS Kesehatan gitu ya. Pokoknya dengan syarat menjadi peserta JKN gitu ya. Tuh, wajib menjadi peserta JKN. Jangan seperti lupa itu. daftar JKN-nya guys. Ya. Apabila peserta JKN terdeteksi penyakit diabetes mellitus nih Mbak Noe, tentunya BPJS Kesehatan kan akan menyarankan untuk mengikuti program pengelolaan penyakit kronis Betul. atau Prolanis itu Betul. tadi ya Mbak Noe. Nah, apa tujuan dari Prolanis dan seperti apa Mbak Noe kegiatannya? Oke, tujuan dari Prolanis ya. Jadi Prolanis itu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu singkatan dari pengelolaan penyakit kronis. Nah, tujuannya itu apa aja? Ada beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup peserta. Kemudian yang kedua, memastikan peserta itu dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat, gitu ya. Terus membantu peserta mencegah penyakit berlanjut dan komplikasinya tentunya ya. Dan terakhir, memastikan peserta mendapatkan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Nah, bentuk kegiatannya sekarang Mbak Melin, bentuk kegiatannya apa? Jadi dengan Prolanis itu macam-macam. Nah, salah satunya adalah kegiatan kelompok. Jadi FKTP akan membuat suatu kegiatan kelompok yang terdiri dari senam, tahu ya, senam-senam bagi Prolanis itu, dan edukasi kesehatan. Jadi gitu. Kalau senam Prolanis nanti akan diselenggarakan oleh teman-teman FKTP minimal 1 kali dalam seminggu. Oh, 1 kali dalam seminggu. Per klub gitu. Jadi dalam sebulan dia bisa menyelenggarakan 4 kali senam. Jadi seminggu 1 kali. Wow, Seperti itu. Namun kalau yang edukasi kesehatan itu cuma 1 kali dalam 1 bulan per klub, seperti itu. Jadi nanti ada klub-klub tuh, klub Prolanis tuh ada banyak tuh. Misalkan ada klub diabetes mellitus sebagai peserta penyakit yang terdiagnosa diabetes ya. Kemudian ada klub yang namanya hipertensi, seperti itu Mbak Melin. Edukasi ini seperti penyuluhan gitu Mbak Noe? Betul, seperti penyuluhan. Jadi kalau untuk edukasi untuk peserta klub diabetes tentunya yang misalkan edukasi terkait penyakit tersebut, maksudnya kadang apa sih itu diabetes gitu ya, terus penata laksanaan diabetesnya seperti apa, seperti itu. Yang melakukan penyuluhan ini dari FKTP? Dari FKTP-nya, biasanya narasumbernya itu adalah dokter FKTP tersebut, atau tenaga kesehatan lain yang berkompetensi terhadap materi yang mau dia bawakan saat itu, seperti itu Mbak. Apa harapan dari BPJS Kesehatan dengan adanya program screening riwayat kesehatan ini Mbak Noe? Iya, jadi harapan kita ya sebagai BPJS Kesehatan tentunya agar pelayanan preventif ini dapat tercapai gitu. Betul. Ya. Nah, pelayanan preventif sendiri itu apa sih? Pelayanan preventif itu tujuannya tentunya sebagai upaya dari mencegah resiko gitu ya terhadap terjadinya suatu penyakit. Seperti itu. Kemudian mencegah juga peningkatan keparahan dari suatu penyakit itu sendiri. Betul. Gitu ya. Sasarannya individu yang memiliki resiko tinggi terhadap suatu penyakit gitu ya. Intinya biar sadar lah ya. Peserta ini sadar akan resiko dari suatu penyakitnya itu sendiri gitu ya. Dan tingkat keparahannya agar dapat tercegah lah ya, agar keparahannya nggak tambah parah gitu ya. Biar lebih tahu lebih dini dari resiko penyakitnya, agar dia lebih aware terhadap bahaya dari penyakit yang dia derita. Tentunya ya, screening riwayat kesehatan ini bermanfaat sekali bagi peserta JKN ya Mbak Noe. Tentunya juga BPJS Kesehatan ini selalu berkontribusi bagi pencegahan penyakit yang akan dialami oleh peserta JKN. Nah, terima kasih Mbak Noe telah menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu dan bermanfaat bagi peserta JKN. Jangan lupa melakukan screening riwayat kesehatan setiap 1 kali 1 tahun. Oke. Terima kasih Mbak Noe. Sama-sama Mbak Meli.